Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabatku para pecinta Allah dimanapun engkau berada. Alhamdulillah hari ini saya Agus Khairul Huda sangat bergembira sekali kedatangan salah satu pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustadz Sarin Thorik, yang alhamdulillah beliau sudah sering dakwah malang melintang di media sosial. Dan ini merupakan kebanggaan buat saya, Ustadz. Jazakumullah khair, marhaban bikum. Dan kita tentu minta keberkahan ya, sedikit dari nasihat beliau untuk tanggapan beliau safari di kota Balikpapan, khususnya Pondok Pesantren Ibnul Karim Kualita. Tafadhol Ustadz, insyaallah. Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak atas sambutannya. Sama-sama. Ketika datang ke tempat antum ini tidak seperti sedang berkunjung, Ustadz. Masya Allah. Seperti sedang pulang ke rumah gitu ya. Nah, karena keramah tamahan antum. Amin. Semoga ini awal pertemuan yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Amin. Ya teman-teman sekalian, kami bersama tim sedang berada di pondok pesantrennya Ustadz Viral Kalimantan Timur. Ya, siapa yang tidak kenal beliau? Ustadz Agus Khairul Huda, LC. Hafizallahu Ta'ala. Yang kalau di sosmed kayaknya kalangan yang abu-abu, yang janda-janda, janda tuh duda, lawan Abu Duda itu. Oh, itu pokoknya mengkeret kalau ada beliau gitu ya. Masya Allah, setelah sekian lama berazam ingin berkunjung ke tempat beliau, baru kali ini bertepatan saat beliau jadwal kosong sehingga bisa berjumpa. Kedatangan saya ke sini bukan untuk menasihati antum, Ustaz. Kedatangan ke sini minta doa, minta dukungan, semoga kami juga yang ada di Samarinda, walaupun kita di bertetangga, bisa istiqomah seperti antum. Amin, amin, insyaallah. Dan yang paling penting bisa niru sabarnya antum. Amin, insyaallah. Antum tuh dikomenin macam-macam tetap bisa cool. Itu apa Ustaz rahasianya? Jadi prinsipnya gini Ustaz, kalau di media sosial tuh kadang-kadang kita harus jadi orang yang tuli gitu ya, kata orang gitu. Jadi udah cuekin aja selama kita berdiri di atas kebenaran, ada hujjah, ada dalil yang kita pegang, ya alhamdulillah insyaallah teman-teman netizen itu ya, saya bilang selama kita berada dalam kebenaran, udah cuekin aja, lewatin aja. Tapi kalau saya tadi kita ngobrol-ngobrol, antum kan nyampaikan sosmed itu yang pegang bukan cuma antum kan, tim. Betul. Dan tim itu pasti istri pasti ikut lah. Istri kira-kira bisa nggak seperti antum? Gimana? Karena kadang kita kuat, timnya nggak kuat. Loh, itu jujur bisa terjadi. Kan sosmed juga dipegang sama istri-istri. Istri. Itu gitu kadang suka tiba-tiba masaknya diasinin, senyumnya hilang. Ceritanya apa? Ternyata gara-gara habis buka sosmed. Komennya ya. Nah, ya komennya. Tim juga begitu. Tim kadang, ya ini kayak ini nggak boleh dibiarin nih. Gitu. Nah, tips dari antum gimana, Ustaz? Ini malah nanya saya kan Sohibul Bait. Jadi prinsipnya gini Ustaz Sarin ya, Masya Allah. Ketepatan kalau udah masuk di dunia dakwah secara umum sebenarnya Ustaz ya. Mungkin teman-teman tahu lah. Kita kalau udah di dunia dakwah, istilah kata kalau istri saya bilang udah saya wakafkan langsung bisa untuk umat begitu katanya. Jadi artinya menghilangkan rasa kecurigaan ya, karena memang kita udah masuk di dunia public figure kan Ustaz ya. Jadi artinya orang yang memandang kita, yang melihat kita itu dari sudut pandang yang banyak dan beragam dan berbeda. Selama orang mau misalnya mau sayang-sayang ke kita pun, selama kita nggak nanggepin, ya cuekin aja. Tetap ada itu Ustaz ya. Ada aja Ustaz. Berarti intinya gini Ustaz ya, bahwa dalam tanda kutip keluarga dan tim disadarkan bahwa saya ini bukan cuma milik Anda. Betul. Tapi sekarang sudah jadi milik umat. Sehingga kalau dibeginikan ya jangan merasa barang Anda saja gitu. Betul. Oh gitu saja. Karena semangat kita itu kadang rasa memilikinya kuat. Betul. Dan itu ketika rasa memiliki itu terlalu kuat, saat yang kita miliki disakiti kita nggak terima. Betul. Berarti itu diantara kiatnya dari antum. Oke, karena tadi kan saya dipersilahkan, saya nanya lagi. Iya. Ngomong ketemu antum. Gimana cara antum memadukan antara dunia pesantren, dunia ilmu lah ini kan, dengan dakwah kekinian? Karena kalau kami perhatikan antum itu sangat bisa diterima di kalangan Gen Z dan ibu-ibu. Ini agak unik kan? Betul. Karena biasanya materi-materi berat fikih, mukorin. Latar belakang antum kayaknya di perbandingan mazhab. Itu gimana Ustaz solusi? Karena saya justru yang menjadi tantangan itu kadang bahasa pesantren itu nggak bisa hilang, istilah-istilah berat. Iya, makasih Ustaz. Ini beliau bukan nanya ya, ngetes sebenarnya. Biar netizen nggak salah paham. Nggak boleh, ngetes antum nggak boleh, nggak bisa pulang nanti. Iya, baik. Jadi kata para ulama, jika ada maaf air maka batalah tayamum. Jadi saya ini tayamumnya, beliau airnya sebenarnya ini. Jadi tapi begini, kalau untuk sharing-sharing sebenarnya begini Ustaz. Kalau kita bicara tentang konsep kekinian, memang kata guru saya dulu, dakwah itu seperti air gitu. Air itu kalau masuk di kendi ya namanya air kendi gitu. Kalau dimasukkan di dalam sumur dia jadi air sumur.
Tapi yang hebat dia tetap air, tidak berubah dari sifat HO2-nya. Ya H2O-nya, sorry, H2O-nya. Jadi artinya berangkat dari situ, ya saya mencoba aja gitu melihat sisi-sisi Gen Z itu di mana sih titik-titik mereka tentang baper, tentang cinta, dan kita sesuaikan dengan apa yang mereka mau. Dan di situ ketika mereka udah nerima kita nih, udah nyaman dengan kita, barulah kita antarkan pesan-pesan yang disampaikan Rasulullah SAW. Pendekatan bahasa sangat penting, terutama memang canda ini ya mau nggak suka memang harus ada karena itu bumbu-bumbunya. Dan sudah saya pelajari bahwa Rasulullah pun ternyata memang termasuk pribadi yang gemar bercanda, humoris selama beliau tidak mengatakan inilah amzah, aku juga akan bercanda, ila anani la aqulu ila haqq, kecuali aku hanya mengucapkan kata-kata yang hak. Jadi beliau menyampaikan itu dan saya terinspirasi dengan Rasulullah gitu. Akhirnya saya buat fikih itu di contohnya Ustadz. Biasanya kita bermain contoh, kita buat contoh-contoh yang relate dalam kehidupan, yang kadang-kadang memang itu kehidupan mereka. Mereka tertawa itu bukan tertawa karena ceramah saya lucu, tapi tertawanya karena dia merasa ya memang ini gua. Menertawakan gitu. Kehidupan saya. Betul Ustadz, betul sekali. Alhamdulillah. Nah disitulah apalagi kan fikih muqarin ya, kita buat perbandingan. Kita buat seenak mungkin, se-enjoy mungkin tanpa ada justifikasi. Nah kalau yang ini kita akan tanya ke Ustaz Sarin. Gantian saya mau tanya ini ya. Ustaz Sarin ini teman-teman, beliau adalah da'i pemersatu umat. Saya lihat background antum di media sosial, Masya Allah, sangat bagus untuk bisa menjelaskan. Kita tidak perlu pro A, pro B, tapi menjelaskan titik-titik persamaan. Jadi kalau istilahnya Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan, natafaham fi makhtalafna wa nata'awan fi mattafaqna. Kita coba saling menolong dalam yang kita sepakati dan saling memahami atas apa yang kita perbedakan. Kita tanya ke yang pakarnya. Kira-kira gimana Ustaz mempersatukan umat ini Ustaz? Antum nanya sesuatu yang al-mas'ulul anha la alamu minasail Ustaz. Iya iya. Jadi konten antum kayaknya juga konten-konten pemersatu ya. Iya Ustaz. Tapi antum suhunya lah. Jadi gini Ustaz, sebenarnya persatuan itu bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi itu sesuatu yang kita butuhkan. Masya Allah, ya kan? luar biasa. Dalam segala hal kita itu ingin bersatu, karena kita tahu bagaimana harga yang harus dibayar kalau kita itu bercerai, kalau kita bertikai. Rumah tangga saja kalau ada pertikaian kita jadi nggak nyaman. Suami kerja nggak fokus, istri juga jadi nggak tenang ngurus anak-anak. Begitu juga dalam hubungan kerabat, adik kakak dan sebagainya kalau ada pertikaian itu nggak ada satupun orang yang ingin bertikai. Masya Allah. Apalagi kalau tataran keumatan yang kita bicara bahwa persatuan itu modal utama untuk kekuatan, kebangkitan, kemenangan. Betul. Maka itu satu kebutuhan. Maka bicara kebutuhan itu sebenarnya tidak butuh kiat khusus. Hanya orang itu disadarkan kebutuhan dia itu apa. Orang yang suka bertikai itu sebenarnya sedang tidak sadar tentang kebutuhan asasi dalam kehidupan dia. Karena dia mengira dengan bertikai itu begitulah cara agama. Karena dia lihat agama ada perbedaan pandangan, ada masalah yang ulama khilaf dan itu dianggap modal untuk bertikai. Betul. Padahal perbedaan yang ada itu fitrah dari salah satu fitrah dalam agama kita. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu bagaimana menyadarkan umat bahwa kita butuh bersatu. Betul. Ya kan? Dan untuk bisa bersatu itu Anda harus menyadari bahwa Anda butuh persatuan. Karena umat ini hanya bisa menang dan kuat kalau kita bersatu. Cuma memang seperti kata pepatah Ustaz, kita tidak bisa memungkiri adanya pihak-pihak yang memang menginginkan umat ini bertikai. Betul, ya. Betul. Baik itu faktor dari luar atau faktor dari umat Islam itu sendiri. Dan bahasa sarkasnya ada yang mengatakan gini, termasuk perkara yang paling sulit menyadarkan lalat bahwa bunga lebih madu lebih daripada sampah kan. Ada yang kalimat yang keluar sampai seperti itu. Tapi intinya bahwa di tengah-tengah umat ini ya ada yang menginginkan agar umat Islam terus bertikai. Ada yang tujuannya kelihatannya positif, tapi yang jelas itu pasti negatif. Yaitu tadi, karena kalau umat ini bersatu, dia nggak punya lagi pengikut fanatiknya, nggak punya pandu soraannya lah. Sedangkan sebagian pihak itu tidak menutup kemungkinan mereka hanya bisa eksis kalau punya pengikut fanatik. Betul. Nah, ketika umat ini tidak fanatik kecuali kepada al-Islam, ya tidak bisa dimainkan, apalagi kepentingannya kalau sudah kepentingan pragmatis dan sebagainya. Betul. Intinya begitu, Ustaz. Dan Anda kembali lagi ke antum, Ustaz. Kita biasanya kalau di dunia pesantren itu kan dunia yang biasa saling kritik mengkritik. Betul. Itu biasa sekali. Bahkan antum begini-begini kan kita ini kiai, Ustaz. Walaupun tepatnya kiai kayaknya kan masih kiai, masih muda. Antum kalau dari wajahnya berarti 30 tahun? 40 Ustaz. Enggak, Ustaz. Antum salah hitung. Tanya lihat di akte lagi. 30 tahun dulu aku masih wajar deh. Masyaallah. Nah, kita itu kan biasa, Ustaz. Misalnya salah dan dikoreksi sama santri. Betul. Makanya kami ketika dulu mondok itu kan dulu agak sedikit bertanya-tanya kenapa kiai itu sering salah baca. Kan kalau baca. Kenapa? Karena
selain kiai itu biasanya ngajarin santri untuk peka, yang kedua untuk tahu bahwa kiai itu tetaplah manusia yang bisa salah. Betul. Makanya kita sering kan yang harus jar dibaca nasab, yang harus nasab jar. Nah, saya ketika jadi kiai itu biasa, Ustaz. Ketika ngaji itu salah dikoreksi sama santri. Karena saya tanamkan saling koreksi itu biasa. Makanya kalau baca itu ngalir aja, salah biasa aja. Nah, begitu di sosmed ternyata kita itu diposisikan kalau ustadz hebat, ustadz yang ahli nggak boleh salah. Ya, betul. Ya. Antum kira-kira gimana, Ustaz? Apakah antum ketika salah baca kitab atau salah referensi, salah hadis pernah mengalami kesalahan kan gitu ya? Terus itu posisi antum gimana? Karena ada biasanya netizen ngomongin, Ustaz tolong hati-hati, jangan salah baca. Ya, gitu. Itu gimana sikap antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Entah kenapa firasat saya, keyakinan saya, insyaallah siapapun antum yang menyaksikan video ini, antum adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rezeki, dan bagi yang belum lapang rezekinya, insyaallah Allah lapangkan dengan rezeki yang berkali lipat jumlahnya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kun aliman, jadilah orang-orang yang berilmu. Jadi kita jadi ulama, jadi seorang asatidah. Tapi kalau nggak bisa, fakun muta'allima, maka jadilah orang yang belajar ilmu. Jadi santri, jadi seorang pelajar yang betul-betul mengkaji tentang ilmu. Tapi kalau nggak bisa, fakun muhibba, jadilah engkau orang-orang yang mencintai, mensupport kegiatan-kegiatan ilmu. Wala takun robi'ah, jangan jadi yang keempat. Nggak juga ulama, nggak juga santri, nggak juga orang yang mencintai ilmu. Maka jadilah minimal orang-orang yang mensupport kegiatan ilmu. Hari ini Al-Fakir Agus Khairul Huda berada tepat di depan Pondok Pesantren Ibnul Karim Kualita. Dulunya hanya bebatuan, bongkahan-bongkahan bata yang nggak ada semennya. Hari ini Masya Allah tabarakallah ayah bunda, di sini sudah ada santrinya. Mereka belajar mengaji, dan setiap batu kerikil yang menancap, di setiap satu semen yang menetap, buat ayah bunda yang pernah nyumbang akan menjadi amal soleh untuk ayah bunda semuanya. Namun pondok ini di lantai ketiga, keempat, kelima masih dalam proses pembangunan. Insya Allah ya bunda, ayo saya mengajak Al-Fakir kepada seluruh sahabat-sahabat pecinta Allah, bareng-bareng kita lapangkan rezeki kita sedekahkan sedikit rezeki kita, yang sedikit insya Allah di akhirat menjadi bukit yang besar yang akan menyelamatkan ayah bunda dari azab kubur dan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semangat, kita lapangkan rezeki kita. Allah Maha memandang, Allah Maha melihat. Insya Allah jadi amal jariah kita ketika kita berada di kuburan. Uda el-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau netizen itu kan ada bercandaan maha benar netizen dengan segala komentarnya. Seakan-akan kita nggak boleh salah. Betul, seakan-akan kita nggak boleh salah. Jadi gini Ustaz, karena juga beberapa kali kalau kita sebagai Ustaz medsos sih udah biasa ya, dikritik itu, bukan dikritik malah dihina, dibully itu udah biasa. Memang prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita berpikir ya Rasulullah udah yang paling sempurna pun beliau masih dihina, beliau masih dibully, ya siapalah kita ini walaupun tadi sebetulnya istilahnya saya malah nggak pernah ngaku jadi ulama gitu, karena saya masih ubaru. Karena baru kan Ustaz ya, kalau itu kan ulama. Ini ubaru. Ubaru gitu. Jadi kita masih banyak salahnya. Bahkan karena memang saya sama dengan Ustaz Sarin adalah akademisi, kita dulu di kampus, beliau di Mesir, saya di Yaman. Jadi kita kalau dunia kritik mengkritik udah biasa saja, sangat biasa. Bahkan saya terinspirasi ketika Rasulullah SAW itu melakukan kesalahan dalam bacaan salat, ada meninggalkan beberapa ayat, kemudian seorang sahabat berkata, la'allaka tarakta ayata kada wa kada ya Rasul, kayaknya kau meninggalkan ayat ini dengan ini. Dan jawaban Nabi itu keren. Kalau saya jadi Nabi kan gini, kamu kurang ajar loh ngeritik aku begitu kan. Tapi Nabi Muhammad malah bilang, as-salaita ma'ana, kamu tadi salat sama aku, hala adzakartani, kenapa kamu tidak mengingatkan aku? Nah, ini keren banget harusnya. Kita sebagai umat Rasulullah akhirnya sadar siapa kita kalau disebut kiai, ustadz, habib, syekh. Kita cuma manusia. Rasulullah yang maksum saja bisa melakukan beberapa titik kekeliruan sebagai manusia gitu ya. Nah, disitulah akhirnya saya membiasakan diri untuk menerima koreksi kalau emang ada yang salah. Nggak usah santri Ustaz. Kadang-kadang ibu-ibu juga nyeletuk, Ustadz Afwan kalau yang gini kayaknya kurang pas gitu. Nanti kita diskusi. Oh gitu Ustaz ya? Kadang-kadang begitu Ustaz. Wong Sayyidina Umar aja dikritik mak-mak ya? Betul sekali. Apalagi... Dan beliau terdiam kan waktu dikritik Khawla itu. Beliau terdiam, betul sekali. Jadi kita pun mencoba untuk belajar seperti itu. Tapi di netizen itu kan ada semacam gini Ustaz. Kalau Ustadz itu salah gitu kan, dianggap bahwa ini nggak punya kapasitas. Apalagi kalau misalnya kesalahannya basic gitu. Nah itu kan perlu kita pahamkan juga Ustaz, bahwa seorang ustadz, sealim apapun dia pasti ada sabkul kalam, ada kesalahannya atau ada ketergelinciran. Nah itu kiat-kiatnya itu termasuk yang harusnya dinasihatkan nanti ke kami ini
antum ketika menerima kritikan-kritikan kesalahan, misalnya antum salah baca Fatihah gitu kan, atau salah baca i'rab kitab itu gimana biasanya? Dua sih kalau saya Ustaz Harin ya. Kalau saya pertama dari sisi saya sendiri, kemudian yang kedua dari sisi orang lain gitu. Kalau dari saya sisi sendiri, saya memahaminya itu sebagai fitrah manusia. Fitrah manusia. Fitrah manusia. Ketika melihat ada yang benar itu 1000, yang salah satu dia akan mengingat yang salah. Saya mencoba menganalogikakannya kayak orang pakai gamis, Ustaz. Pakai gamis, kemudian gamisnya bersih dari atas sampai bawah, putih, hanya karena setetes tinta yang menetes di sini, orang pasti menyebut baju saya kotor. Nggak mungkin dia bilang bajunya bersih, hanya karena tetesan yang kecil. Dia akan mengatakan kita kotor. Jadi kalau saya melihatnya, orang yang beranggapan seperti itu ya memang itu fitrahnya dia. Jadi kayak kita ngeliat anak kecil lompat-lompat ya wajar, namanya juga anak kecil gitu ya. Itu satu poin untuk diri saya. Tapi untuk teman-teman yang lain gitu, untuk yang melihat saya, ya jika saya sering bilang sama jemaah itu, kalau saya benar, saya ini manusia bukan malaikat. Kalau saya benar ikuti saya. Tapi kalau saya salah, nasihati saya bilang gitu. Kenapa? Karena selama kita bukan orang yang maksum, yang terjaga dari dosa, kita masih berpotensi melakukan kesalahan. Dan saya sering ngomel kalau ada jemaat, Ustadz, saya doakan saya. Saya bilang, jangan cuma minta doa, tapi doakan saya juga. Karena kita semua manusia berpotensi untuk jatuh pada kemaksiatan yang sama, saya bilang begitu. Jadi ada dua sisi sih. Yang pertama kita ya memahami karakternya orang lain. Nah orang lain itu ya tadi saya bilang, tolonglah belajar untuk menjadi orang yang dewasa. Kalau Rasulullah saja tadi bisa melakukan kesalahan dan Nabi malah marah ketika tidak dinasihati, dari situ belajar siapalah seorang Agus Khairul. Masya Allah. Ini kenapa menjadi hal yang paling saya tanyakan? Padahal ini di kepala saya pertanyaan banyak, Ustaz. Karena kita tuh ada kesamaan. Kita dalam tanda kutip suka nyinyirin orang lain, bukan nyinyirin sebenarnya kan? Mendakwahkan. Walaupun ya mungkin bahasa saya itu agak sedikit tidak diterima oleh sebagian kalangan. Betul. Tapi itu kan sesuai dengan konten seperti bahasa antum, dia sudah menyampaikan di depan umum, apalagi kaitannya dengan pemikiran yang jelas dalam Islam, kaitannya dengan liberalisme dan sebagainya, ya harus dikomentari dengan terbuka juga. Nah, cuma nanti itu biasanya di belakang gini, alah Ustadz Agus ini, Ustadz Syahrin Thorik ini aja masih salah, udah berani ngoreksi orang lain gitu. Kan biasanya begitu saja. Nah, di sini berarti sebenarnya ada miss di netizen, mengira bahwa yang mengoreksi itu berarti adalah orang yang selalu benar kan gitu. Makanya kan ada perkataan Imam Hasan, kalau ada disyaratkan yang menyampaikan nasihat, pengingat itu adalah orang yang tidak pernah salah, maka tidak akan ada yang bisa memberikan nasihat kan gitu. Betul, Ustaz. Jadi kelihatannya di situ saja. Jadi kita berani mengkritik, berani mengkoreksi, ya kita harus siap dikritik dan dikoreksi balik. Cuma pada akhirnya kembali kepada netizen, mana kritik yang itu membangun, mana kritik itu yang sifatnya ya menjatuhkan pribadi dan itu saja kelihatannya kan. Jadi bedakan antara mengkritik dengan membuli ya. Makanya antum kan nggak ada misal menyerang pribadi orang, nggak ada. Selalu titik fokusnya ke masalahnya. Ya. Bahkan untuk memanggilnya saja saya nggak pernah manggil nama, Ustaz. Saking hati-hatinya, misalnya kayak mohon maaf, misalnya Bang Permadi gitu, saya nggak pernah ngambil Permadi atau Abu Janda, saya manggilnya Abang Abu Janda, Abang Permadi. Masya Allah. Tujuannya apa? Ikhtiram kita tetap ada walaupun dia berbeda. Nanti antum dikira masih masih ada hubungan nasab gitu sama. Itu untuk menetralisir sebenarnya. Makanya sampai ada beberapa komentar tuh, Ustadz, untuk orang kayak gini nggak usah dipanggil abang, mau panggil nama aja gitu. Saya bilang enggak, karena saya nggak pernah benci sama orangnya. Saya hanya ingin meluruskan pendapatnya. Saya punya prinsip, Ustadz, selama dia ngomongnya di dalam ruangan, saya akan mengkritiknya di dalam ruangan. Saya kalau ngomongnya terbuka di media sosial, bukan karena dianya. Kalau dianya mungkin udah punya keyakinan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi problemnya banyak pengikut. Kan antum tahu, orang-orang yang sesat ini pengikutnya lebih banyak sebenarnya. Nah, netizen itu begitu, Ustaz. Begitu. Jadi intinya bahwa kita fokus ke inti bahasan atau kotak yang kita kritik, Ustaz. Betul, Ustaz. Tidak menyentuh pribadi. Dan juga berarti kita juga siap diingatkan, antum atau saya, kalau misalnya kita meluruskan adanya kesalahan, kan ada teman-teman gitu kan, kenapa dikritik kelompok tertentu saja gitu. Ini kan berarti ada kebencian dan sebagainya. Nah, kebencian itu ditandain biasanya kalau sudah menyerang pribadi saja, sesuatu yang ranahnya pribadi. Betul, Ustaz. Selama kita fokus pada masalahnya, saya pikir itu kajian ilmiah ya. Kita bisa melihat selevel Imam Syafi'i pun menerima kritikan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sudah bukti nyata bahwa memang para ulama biasa saling mengkritik. Cuman yang jelas hindari kata-kata yang memecah belah umat, gitu kan? Misalnya, oh pendapat ini asah, lebih sahih dari ini. Oh pendapat ini akrab di dalil, lebih dekat pada dalil daripada ini. Ini akrab lil hadis, itu oke. Tapi kalau ini yang benar, ini sesat. Ini yang hadis, ini yang bid'ah. Ini kan kita butuh kajian dulu nih. Supaya jangan sampai kita malah menuduh orang,
ternyata tuduhan itu malah memantul kepada diri kita sendiri. Baik, sedikit berlanjut Ustaz. Mumpung masih antum terima nih. Iya. Pintu belum dibuka. Netizen kita ini kan nggak semuanya bisa membedakan mana kritik-kritik yang sifatnya keilmuan, konten-konten yang seperti antum ini yang bisa dinikmati untuk diambil ilmunya, dengan yang saling nyinyir, saling hujat, yang itu juga banyak terjadi di sosmed kan gitu ya. Nah, sehingga kelihatannya ke depannya kalau ini menjadi tren, khawatir nanti budaya saling hujat, budaya saling kritik, bahkan saling bully itu menguat di sosmed, Ustaz. Karena dianggap ya ustadznya ngajarin. Cuma kalau ustadz itu sopan ya wajar kan, memang dia ustadz. Nah, kami biasa saja dong, kami nyebut misalnya kampret, cebong, kayaknya udah kadaluarsa Ustaz. Atau sekarang apa gitu makiannya. Nah, kami wajar sesuai dengan keawaman kita. Nah, kelihatannya Ustaz, ke depannya kita mulai coba mengangkat ke level yang lebih tinggi. Karena kalau cuma monolog, kritik, kita siap mengkritik, harus siap dikritik, nanti akan berlanjut ramai di sosmed. Akhirnya nanti takutnya di budaya yang bawa hal yang negatif tadi itu kan, saling caci, saling bully dan sebagainya. Bagaimana kalau nanti ke depannya kita naikkan ke level diskusi, Ustaz? Bagus. Ya? Jadi pihak-pihak yang jelas-jelas melontarkan sesuatu yang itu berkaitan dengan keilmuan, ya harus siap mempertanggungjawabkan di meja diskusi. Betul, ya kan? Betul. Nah, ini yang saya coba tempuh dengan teman-teman yang lain, dan Ana berharap dapat dukungan dari antum, Ustaz. Insyaallah. Bagaimana kita regional dulu lah, Kalimantan Timur. Kalau ada permasalahan perbedaan sudut pandang yang kalau ini kita lempar ke sosmed masing-masing dengan opininya, umat jadi bingung. Udah, kita duduk bersama saja. Dan ini bukan debat ya, saya disclaimer, karena kan mereka suka bahasa jidal ini nggak boleh, haram nih katanya. Betul. Ini bukan debat, bedakan debat dengan diskusi. Kalau debat itu lebih fokus pada menang kalah, Ustaz. Tapi kalau diskusi lebih fokus pada mencari di mana titik kebenaran, apa sih yang di hatinya Ustaz Syahrin, apa yang di hati saya. Betul. Jadi ini kami disclaimer untuk para netizen supaya nggak nganggap orang Islam kok senang debat, padahal debat itu kan dosa. Dan ini bukan debat karena ini diskusi ilmiah. Beliau punya kapasitas, Ustadz Fulan punya kapasitas, saling beradu argumentasi, dan itu sudah banyak terjadi di kutub-kutub salafun salih. Betul. Di kitab-kitab. Saling tukar pendapat, saling menyampaikan tesis dan antitesis untuk menghasilkan hipotesis yang bermanfaat untuk umat, itu hal yang biasa. Betul. Sejak zaman salaf dahulu, bahkan Imam Syafi'i itu ahli debat kan. Betul. Imam Abu Hanifah juga debator ulung gitu ya. Hanya sayang kemudian di belakangan hari ini dianggap bahwa debat atau diskusi ilmiah itu dianggap negatif. Nah, juga termasuk saat kita jangan sedikit koreksi bahwa debat dan diskusi ini kan sering dianggap debat itu berarti negatif, diskusi itu yang positif. Sebenarnya tidak salah seperti sudah antum sampaikan. Tapi kita jangan terjebak di istilah. Walaupun diberikan judul diskusi ilmiah, tapi isinya cuma menguliti dan menggibahi satu pihak, itu bukan diskusi. Walaupun namanya debat, tapi kalau isinya adalah saling melontarkan ilmu dan memenangkan kebenaran di atas ego, itu tetap sesuatu yang sehingga masyarakat kita itu kan kadang masih alergi dengan istilah yang dinegatifkan gitu ya. Intinya bahwa kita menginginkan ustadz-ustadz kita terbiasa duduk berdiskusi, tidak menggiring satu pendapat, apalagi kaitannya kalau sudah bicara halal haram, apalagi lebih tinggi daripada itu sesat dan tidak sesat. Karena umat kita ini kan masih bingung kalau kemudian ada seorang ustadz menganggap suatu amalan itu bid'ah, padahal loh ini kan dikerjakan oleh banyak orang. Dan banyak di sini kalau gerombolan orang awam, ya mungkin kita bisa ngerti masalahnya itu ada tuan guru kita, ada kiai kita, kok tiba-tiba dibid'ahkan gitu kan. Nah, sehingga kalau kita bisa diskusi, bisa adu pendapat, umat juga bisa tercerahkan. Bisa melihat dari dua sisi. Oh iya, ini pendapat Ustadz Fulan atau kelompok Fulan memang membid'ahkan, kelompok yang lain tidak membid'ahkan, dan ini tidak akan jadi masalah. Kita biasa saja memandang suatu permasalahan, mungkin Ustadz Agus Khairul Huda memandang suatu hukum haram, saya memandangnya hanya makruh bahkan mubah. Tapi kan saya nggak akan mengatakan begini, antum telah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, atau antum sebaliknya, dia itu fasik, menghalalkan yang diharamkan. Kan harus dibedakan saat mana pendapat pribadi yang kita pegang, mana sikap kita ketika kita menghargai atau bertemu dengan pendapat orang lain, kan gitu ya. Seperti kunut, Ustaz. Kunut itu kita tahu Imam Abu Hanifah membid'ahkan. Tapi sebagai mazhab besar kaum muslimin, kita tahu bagaimana fatwa-fatwa kalangan Hanafiyah berkaitan dengan apa? Kalau sudah berinteraksi dengan pihak yang berbeda. Kalau dalam hal ini Syafi'iyah, ya kan jelas berkunut gitu ya. Itu kan jelas di fatwanya
Kalau Imam Abu Yusuf malah justru mengatakan ikuti saja. Nah, berarti kan Imam Abu Hanifah atau Madzhab Hanafi tidak mengatakan ikuti ahli bid'ah. Iya. Nah, ini yang sebenarnya kita inginkan dengan adanya diskusi, adanya kesamaan. Hukum boleh jadi kita tetap berbeda. Pendapat kita silahkan tidak sama. Karena tujuan diskusi atau debat itu bukan untuk menyamakan pendapat. Karena mustahil kan? Betul. Mustahil permasalahan yang tidak selesai di masa salaf mau kita selesaikan di masa kayak gini. Siapa kita kan itu. Ini pendekar kesiangan. Tapi tujuannya supaya kita juga membawa perbedaan di masa lalu sekaligus adab di masa lalu. Masya Allah. Kan hari ini kita sadar ilmunya kita bawa, adabnya kita tinggal. Betul. Itu tidak baik untuk umat hari ini. Betul. Dan ini keren teman-teman ya. Kita butuh dai-dai yang seperti ini yang bisa mencerahkan umat, menjelaskan dari dua sudut pandang. Dan itu dipertanggungjawabkan dengan dalil ya teman-teman ya. Artinya ini bukan pro sunnah, anti sunnah, selalu dibuat begitu kan, dikotominya. Padahal kita tuh sama-sama ingin kembali ke sunnah. Hanya saja kadang-kadang sudut pandang para ulama dalam memahami suatu problematika itu berbeda-beda. Dan itu wajar. Kalau kita malah beda-beda Ustadz, kemarin Masya Allah saya diskusi dengan beberapa teman-teman, khilaf itu bahkan terjadi bukan cuma di zaman sahabat, tapi di zaman sahabat yang Rasulullah hidup. Betul. Itu keren banget teman-teman. Jadi maksud saya begini, dan Nabi kadang-kadang beberapa sikapnya itu beliau Masya Allah luar biasa. Saya pernah menerima Ustadz Adi Hidayat di Balikpapan, dan ketika itu Masya Allah saya disuruh khutbah sama beliau yang ceramahnya di Pertamina waktu itu. Saya sampaikan hadis tentang tentang tayamum. Ada dua orang sahabat datang, kemudian mereka kehabisan air, singkat kata, singkat cerita. Walhasil yang satu dua-duanya tayamum, tapi setelah itu mereka turun menemukan air. Yang satu bilang begini, wah kalau ini ada air berarti kita batal tayamumnya. Yang satu bilang enggak, kan kita udah selesai. Nah ini mereka berdebat, padahal sama-sama sahabat, datang ke Rasulullah, dan jawaban Nabi itu mencengangkan. Kata Nabi, kamu yang tidak mengulangi sholat, laqad asabta sunnah, kamu telah mendapatkan kebenaran sunnah. Harusnya kan berarti yang satu ini, kamu berarti bid'ah gitu kan, lawannya sunnah. Tapi jawaban Nabi luar biasa. Dan kamu yang mengulangi sholat 2 kali, falakal ajrain, maka engkau mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Nah, ini keren begitu ya. Kalau riwayat sahabat berbeda pendapat itu yang biasanya sering dijadikan sebagai sampel itu kan yang peristiwa perang Bani Quraidah, yang sholat asar di perjalanan. Itu jelas riwayatnya kita sudah semua tahu. Nah ini sebutkan sumbernya Ustaz, nanti dikira biasanya dongeng. Nah, gitu kan. Ini cuma dongeng ini. Ini zamannya media sosial sudah simpel sebenarnya. Katanya harus ada rujukannya gitu. Iya, kadang-kadang enggak, maksudnya gini Ustaz. Kita memang betul kembali ke rujukan, tapi sebenarnya itu perkara-perkara yang simpel untuk kita bisa ketahui di zaman hari ini ya. Betul. Udah nggak ada yang bisa dibohongin. Jadi kalau ngelihat sesuatu yang berbeda, langsung ngejudge begini, ini hadisnya lemah, atau ini nggak ada dalilnya. Saya bilang hati-hati, nggak ada dalilnya, atau ada dalilnya tapi antum yang nggak tahu dalilnya. Betul. Sama kemarin Zat, saya itu nyantumkan hadis riwayat Muslim. Saya cantumkan, saya tuliskan, bahkan sampai nomor halamannya. Sama netizen saya dihujat gara-gara apa? Beliaunya nyari di chat GPT dan nggak ketemu. Ya Allah. Jadi sebenarnya ilmunya tuh dipakai, cuma mungkin gara-gara ngecek sekali nggak dapat, katanya ini ustadz palsu, menyampaikan di riwayat Muslim. Bayangkan hadis Muslim itu hanya berapa ribu hadis, itu saja kemampuan ngecek netizen kita. Iya. Jadi ketidaktahuanmu tidak menjadi hujah bagi mereka yang tahu. Sehingga gini saja, kita boleh kritis, tapi jangan langsung mudah menyimpulkan. Betul. Apa yang tidak Anda temukan bisa jadi itu bukan tidak ada, tapi lanjutkan pencariannya. Betul sekali, luar biasa, keren. Tadi berarti di riwayat apa, Ustaz? Yang tadi? Ini ngetes ini. Ampun, saya udah ampun Tuan Guru ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kesimpulannya dari percakapan hari ini sebenarnya saya dengan Ustaz Sarin, walaupun untuk di medsos kita agak beda target Ustaz ya. Antum lebih pada hujah-hujah ke ahlu sunahan, sedangkan saya lebih pada menghadapi teman-teman liberal. Tapi kita punya satu kesamaan, di mana kami sama-sama menerima perbedaan sebagai sebuah rahmat yang diberikan Allah kepada kita, dan itu sebagai sumber kita untuk saling mengkaji, saling belajar. Andai kata nggak ada perbedaan, mungkin kita jadi kiai tenang-tenang aja di pondok pesantren gitu kan. Saya nggak terima untuk samakan Ustaz. Beda Ustaz. Iya. Kalau saya tadinya itu sempat ngonter teman-teman liberal, beberapa tokoh lah. Masya Allah. Itu followersnya banyak Ustaz. Iya, betul. Tapi begitu sudah mulai pakai dalil, pakai data, pakai rujukan kitab, followersnya menurun. Kalau antum kebalikannya, Ustaz. Iya. Makin kesini makin viral. Pengikutnya makin membludak di mana-mana. Kelihatannya apakah identitas kitab ditinggalkan aja ikut antum kayaknya nih. Nah, jangan. Sudah bagiannya masing-masing, Ustaz. Jadi kalau saya pakai kitab betul yang Ustaz Sarin sampaikan itu, saya malah ngerasa followersnya makin nggak nerima. Gitu. Karena sempat lihat beberapa konten antum yang berbasis kitab data, itu malah Ustaz, down ya. Sehingga apakah ini nanti nggak jadi semacam tuduhan Ustaz?
wah berarti Ustadz Agus Khairul Huda ini nyari followers ini, nyari gimana jawabannya? Kalau ngambil tujuan orang sih sebenarnya setiap sudut pandang itu akan selalu ada tujuan. Ibaratnya begini, saya ngimamin kepanjangan, dibilang Ustadz nggak pengertian. Saya ngimamin bacanya pendek-pendek, dibilang Ustadz bodoh nggak punya ilmu. Gitu kan. Jadi kalau kata orang bijak, ridho nas ghayatul la tudrak gitu kan, bahwa ridho manusia itu adalah sebuah harapan yang tidak bisa digapai. Jadi prinsipnya gini Ustadz, ketika saya menyampaikan sebuah statement untuk melawan teman-teman liberal, saya coba pakai analogi untuk memudahkan umat untuk memahami. Itu bukan maknanya kita nggak punya dalil. Kita punya dalil. Andai kata ada minta dalil, kita tunjukkan dalil. Ya, cuman kadang-kadang kan ya khatibin nas biqadri uqulihim, ya. Jadi kita berbicara sesuai dengan akal siapa yang kita ajak berbicara. Dan karena kami memahami netizen ketepatan, Allah menakdirkan follower saya mungkin teman-teman yang di perkantoran. Beda sama Ustaz Sardi kan followersnya ulama-ulama semua beliau ini kan, kiai-kiai semua. Jadi artinya kalau beliau memang bidangnya memang di titik itu, dan saya juga banyak belajar sama beliau, dan saya memang bidangnya di bidang ini. Kalau disebut nyari followers, saya nggak malu untuk mengatakan cari followers. Kalau memang itu menjadi salah satu wasilah kita mengalahkan orang-orang jahat yang memiliki followers yang lebih banyak. Dan itu disampaikan lagi tentang Roy Bidoh kan, orang-orang bodoh di akhir zaman yang memiliki followers yang banyak. Nah, kalau memang kita biarkan, berarti makin dekat kiamat. Kita harus punya followers yang banyak untuk bisa memberikan pengaruh kebaikan kepada setiap manusia. Begitu. Artinya intinya bahwa mencari followers itu bukan hal yang negatif. Bukan aib. Ya. Sama dengan berarti analoginya orang mencari uang itu bukan sesuatu yang negatif. Justru ketika antum dapat uang atau punya uang, tapi kemudian nggak tahu nyari uangnya dari mana, dikira melihara tuyul, Ustaz. Ya kan gitu, Ustaz kan? Sama dengan antum kalau misalnya tidak mau menerima followers, terus dakwahnya luas, itu kan sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi gitu ya. Sehingga yang permasalahannya bukan masalah followers atau masalah urusan dunianya, tapi niatnya. Betul. Sama dengan ulama kita, Imam Ahmad bin Hanbal kan sampai nangis. Aku diuji dengan keterkenalan. Artinya kalau kita lihat sepintas, beliau nggak ingin terkenal. Ulama-ulama kita nggak mau terkenal. Tapi siapa yang nggak kenal Imam Ahmad? Betul. Siapa yang tidak tahu Imam Syafi'i? Followersnya berapa juta itu kan Imam Syafi'i. Nah sehingga nasihat yang Masya Allah berharga. Berarti tetap ya konsepnya adalah bahwa bagaimana dakwah kita bisa diterima. Karena kalau lebih mudah diterima, luas penerimaannya, manfaatnya lebih banyak. Dan itu kan berarti sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Masyaallah. Upaya menyebar manfaat seluas-luasnya. Betul, Ustaz. Nah, sehingga kalau demikian nasihatnya, saya berharap kami yang di tim AST Official harus antum manfaatkan agar supaya makin banyak manfaatnya. Amin, insyaallah. Ini Masya Allah, ini gedungnya, ini teman-teman yang ada di Balikpapan harus berkunjung nih ke pondok beliau. Ini bukan pondok seperti umumnya pondok, ini ada tempat podcastnya, nanti ada hotelnya. Ini ada dai yang berkunjung ke Kalimantan Timur, nggak harus ke hotel nanti. Langsung hubungi beliau. Tapi beliau ini karena sibuk, nanti kalau nggak diangkat garansinya Ustaz. Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Allah mudahkan urusan antum. Amin ya Allah. Dan semoga dakwah antum semakin luas. Amin. Dan jangan lupa kalau lagi ke Samarinda mampir ke kediaman kami. Siap Ustaz, insyaallah. Barakallahu fikum.